ada kejadian luar biasa. Ternyata kalau diberi kesempatan untuk saksi itu saksi, tapi kenapa enggak selama ini nggak pernah ada kesempatan ini? Maka saya sebut kejadian luar biasa. Kalau ada waktu 1 jam buat saksi, mungkin semua saksi, karena menunjukkan betapa besar kasih Tuhan atas yang telah disaksikan. Saya dapat ambil kesimpulan sedikit dari kesaksian Bu Pariyati. Hanya orang dewasa yang bisa merasakan seperti itu. Hal sepele sekecil itu dianggap itu berkat Tuhan. Nah itu tidak bisa orang yang sembarang, sekecil atau anak kecil, tidak bisa. Hanya orang dewasa. Suatu perjalanan tahu-tahu ada tongkat orang lain nggak, seperti dijelaskan tadi, itu sebenarnya tidak dianggap pun tidak apa, tetapi karena sesungguhnya orang dewasa bisa menghargai betapa kemurahan Tuhan atas itu. Ini ciri-ciri orang yang sudah dewasa. Yang kedua, Mas Wawan dilepaskan dari maut. Tuhan luar biasa, karena hari-harinya dipenuhkan dirinya kepada Tuhan. Terima kasih Mas Wawan, kapan hari saya ditraktir lah itu. Termasuk berkat traktiran jadi selamat atau sebelumnya? Sebelumnya. Ya, atau sebelumnya. Ya, Pak Karno sudah menyaksikan betapa perlindungan Tuhan sampai hari ini masih Amin. luar biasa. Pak Karno masih semangat menggebu-gebu sebenarnya. Siapa ngira coba? Pengen saksi loh. Kalau diberi kesempatan pengen saksi, karena sudah dewasa. Nah untuk itu sore ini kita mengucap syukur diberi kesempatan. Suatu hal yang agak ganjil bagi saya sebenarnya. Biasanya kebaktian pagi, terus sore ini suasana yang agak beda, agak hangat. Jadi hawanya agak hangat begitu. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sore ini saya berikan tema belajar dan berusahalah untuk menjadi dewasa. Jadi banyak orang hari-hari ini sedang menyederhanakan keadaan ibadahnya, Bapak Ibu. Tema sore ini belajar dan berusahalah untuk menjadi dewasa. Karena apa? Banyak orang atau bagian dari kita sangat menyederhanakan ibadah. Apa itu menyederhanakan? Hal-hal yang penting. Ibadah itu adalah pokok kehidupan yang seharusnya kita jalani dengan sungguh-sungguh, tetapi sering kita sedikit melengangkan gitu, menganggap santai, menganggap biasa. Hal-hal serius seperti ibadah, seperti sore ini, banyak orang yang menganggap biasa. Setiap orang Kristen kan harus ke gereja. Kan saya ada kesibukan sehingga saya nggak bisa ke gereja. Tuhan tahu. Nah, ini yang saya sebut menyederhanakan keadaan atau menyederhanakan ibadah. Dan ini dianggap lumrah. Nggak apa-apa, telat-telat sedikit. Saya tadi telat sedikit terus terang. Nuntut 2 April begini, sudah mau keluar pintu, berek. Akhirnya saya motor lagi ke belakang. Padahal saya tak perkirakan tadi seperempat sebelumnya kami sudah sampai di sini. Dengan gundah
tidak berangkat sebab pasiennya sedang kurang baik-baik. Atur sedemikian rupa, saya taruh blek, bisa ditinggal, bisa, puji Tuhan. Jadi hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan, suatu hal yang hari ini terasa berat sekali. Saya inginnya tidak pengen menyederhanakan ibadah kita. Pengennya on time, tepat waktu. Tapi kenyataannya memang ada kuasa-kuasa yang berusaha mengganggu sedemikian rupa. Betapa sering kita tidak menghormati Tuhan saat beribadah. Saya di sini akan menekankan sungguh besar untuk anak muda. Pesan ini sangat keras, tolong bisa diterima. Anda sedang menyederhanakan, sedang tidak menghormati Tuhan sama sekali. Minggu lalu saya sengaja duduk di belakang, tidak ke depan. Saya mau tahu kayak apa toh. Ibadah adalah bentuk perjumpaan dengan Tuhan. Ibadah atau kebaktian seperti adalah bentuk bagaimana kita menghadap Tuhan kita yang mempunyai hidup kita. Tetapi tak lihat anak mudanya, saya miris rasanya. Sepertinya tidak ada masalah dalam hal ini. Dari mulai nyanyi sampai kebaktian selesai itu gadget terus yang dipakai. Sampai saya itu aduh Tuhan, bagaimana? Ini yang disebut menyederhanakan ibadah. Dianggap sederhana, dianggap tidak terjadi efek apa-apa. Mungkin hari ini tidak ada apa-apa. Dan di situ seseorang tidak akan pernah menjadi dewasa kalau tidak hari ini memperhatikan peringatan ini. Peringatan ini keras. Ini sungguh-sungguh kita ibadah itu kepada Tuhan. Kita itu bertemu dengan Tuhan. Mungkin diomongin bapak orang gugu, diomongin koncone orang gugu, diomongin orang lain orang gugu. Nah ini firman Tuhan yang ngomong masih tidak digugu. Tahu ya bahasa digugu ya? Orang nurut. Ibadah itu ya ibadahlah, memuji Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh hati kita. Dengerin firman Tuhan ya sepenuhnya, dicerna sedemikian rupa sehingga firman merema dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang terkemudian, adik. Sekali lagi jangan menyederhanakan ibadah kita. Usahakan kita hal waktu itu on time, satu. Yang kedua sikap hidup. Mungkin anak-anak muda ini dimarahin orang tuanya, ditegur orang tua nggak akan mempan. Karena ternyata tertulis dalam Alkitab, tidak menghormati orang tua. Seolah-olah ibadahnya namun hatinya jauh daripadaku. Contoh sederhana tadi, seorang saksi menyaksikan hal kecil sedemikian rupa tanpa kedewasaan itu bukan sebuah kesaksian. Bagaimana seorang muda ini bisa menjadi dewasa kalau tidak sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan? Kita sedang bercengkerama dengan Tuhan, tapi kita selengean. Tentu
bukan untuk anak muda, kita semua yang hadir di tempat ini, sungguhlah hal yang sangat penting bagi kita untuk menghormati Tuhan. Dimanapun kita, tidak harus di gereja, di rumah kita, di tata cara berkomunikasi dengan teman, komunitas, keluarga, tetangga. Ayat di firman Tuhan katakan, apabila kamu berbicara adalah kamu berbicara sedang menyampaikan firman Allah. Ngomong sama siapapun harus ngomong yang benar, kata firman Tuhan. Iya, katakan iya, tidak katakan tidak. Jangan mumpung merasa masih muda sehingga aku masih bisa, nanti kalau bertobat nanti tunggu tua. Selama kita nggak bertobat sampai hari ini, tidak akan bisa seorang bertobat nanti. Seseorang tidak akan pernah bertobat nanti kalau tidak hari ini tidak bertobat. Mulai sekarang. Benar itu. Wah, nanti aja kalau saya udah menikah lebih parah. Ya. Kenceng sedikit nggak apa-apa. Banyak dari kita yang ada di gereja, sedang duduk di gereja ini, tapi menunjukkan sikap tidak sedang beribadah kepada Tuhan. Kita kebaktian betul, tapi sikap kita sesungguhnya di mata Tuhan tidak ada nilai. Tidak menunjukkan sikap seseorang yang sedang beribadah, sedang bercengkrama dengan Tuhan. Dan semua itu dianggap sederhana, dianggap tidak terjadi apa-apa. Bahkan tanpa rasa, yang membuat miris itu kita udah duduk di gereja tapi tanpa rasa bahwa kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Tidak ada kegentaran di dalam hatinya bahwa aku sedang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak. Dan kita harus sadar bahwa Tuhan pemilik segala sesuatu, termasuk diri kita, hidup kita, roh, tubuh, jiwa kita, pemilik kehidupan kita. Bahkan merasa kebaktian itu tidak ada artinya apa. Kebaktian datang pulang, nggak ada yang bisa masuk. Puji-pujian demikian semangat tidak ada yang masuk, tidak ada yang menerima firman Tuhan yang sudah begitu luar biasa. Coba kita akan baca di dalam 1 Timotius 4 ayat yang 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Anda pegang handphone sepanjang hari itu terbatas gunanya. Sampai waktu semenit aja orang tua ngelek nih itu loh, tidak mau. Kegiatanmu semua itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Jadi kita kebaktian bukan hal kebiasaan yang
harus kita lakukan karena kita orang Kristen. Kebaktian itu menunjukkan kita sedang mempersiapkan diri masuk surga. Amin. Bukan asal setiap minggu kita ke gereja duduk-duduk nyanyi-nyanyi, semua orang melakukannya. Tetapi hari ini diingatkan kepada kita, dia mengandung janji baik hari ini tentang kecukupan ekonomi, tentang kebahagiaan, tentang apa yang kita butuhkan hari ini. Butuh apa ada. Tetapi yang luar biasanya, janji untuk hidup yang akan datang. Yang akan datang itu nanti kita bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana bisa bersama-sama dengan Tuhan kalau sikap kita hari ini sembarang, sembrono, bahkan ngece, kadang-kadang diomong itu ngece, tahu nggak? Hari ini Anda bisa begitu. Firman Tuhan berkuasa memisahkan tulang dan sumsum, mengetahui isi hati manusia. Jadi ibadah itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh atau dengan kesungguhan hati. Mengandung janji hari ini diberkati macam-macam. Diberkati pekerjaan kita, di pekerjaan usaha kita diberkati. Itu janji hari ini. Penyertaan, pertolongan, berkat kecukupan kesehatan, perlindungan sempurna, itu berkat hari ini. Berkat yang akan datang itu masuk surga bersama-sama Tuhan. Keselamatan kekal. Jadi kalau orang yang masih anak-anak atau masih muda, hal-hal yang dianggap sederhana ini tidak akan bisa mengerti bahwa kita sedang berhadapan dengan siapa. Kebaktian itu harusnya ngapa tidak ngerti. Tetapi kalau kita sudah dikasih tahu hari demi hari, tahun demi tahun, sampai sudah remaja, sudah pemuda, mestinya semakin tahu. Berikan seluruh hidup kita, segenap jiwa, segenap akal budi dengan segenap kekuatan, mengasihi Tuhan sedemikian rupa. Itu disebut kebaktian, atau yang disebut ibadah seperti sore ini. Mengapa ini pertanyaannya orang perlu dewasa rohani? Sebab hanya orang dewasa rohanilah yang dapat memahami bagaimana harus menghargai Tuhan. Hanya orang yang rohaninya dewasa, itu orang yang bisa menghargai Tuhan. Yang memahami, yang mengerti tentang kebenaran dan keselamatan, itu hanya orang dewasa rohani. Bukan orang tua, ya maaf. Sebab orang tua belum tentu orang itu menjadi dewasa. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Kalau diingatkan Bapak Ibu Saudara, anak muda, belajarlah berubah akal budimu. Orang yang mengingatkan tentu lebih dewasa daripada anak-anak muda, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ayat ini berbicara kita tidak boleh sama dengan orang pada umumnya, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Seolah-olah beribadah, seolah-olah di gereja, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Kita tidak boleh sama dengan orang yang beribadah kepada Tuhan tetapi menganggap sederhana ibadahnya.
hanya rutinitas, hanya kebiasaan. Seorang Kristen harus ke gereja, kalau nggak ke gereja dosa. Mari kita memperhatikan dengan seksama hidup kita. Kita semua, terkhusus anak muda ini, lihat keadaanmu, lihat keadaanku. Sudahkah kita pantas menghadap Tuhan dengan cara kita hari ini? Jadi kalau kita menyepelekan, menyederhanakan tentang ibadah kita, artinya kita menganggap rendah Tuhan. Artinya kita sedang menghina Tuhan saat ibadah. Saat ibadah begitu puji-pujian dinaikkan dengan gegap gembira, masih tetap asik fokus pada gadgetnya, tanpa menghiraukan sedang dia menghadap Tuhan. Tidak peduli ditegur orang tuanya, tidak peduli dinasihati tetangganya kanan kiri. Ketahuilah bahwa 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, yang menjadi hamba mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Anak muda kasar seperti ini tuh ngeyel, ngomong sudah nggak mempan. Waktu berapa tahun lalu, waktu demam Korea itu, kok semua orang nggak bisa disentuh. Megang handphone aja sampai metenteng dia berjam-jam mengagumi tampilan-tampilan yang sedemikian rupa. Tidak tahu berterima kasih. Nah, yang ini tidak peduli agama. Kelihatannya berbakti, kelihatannya ibadah, kelihatannya kebaktian, tetapi di sini tidak peduli. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang yang paling benar dirinya. Tidak dapat mengekang diri, garang, galak timbang bapaknya. Bapaknya baru ngomong sedikit, dia sudah menerkam. Ini kebiasaan dari dia nonton gadget. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, seolah-olah dia lebih tahu dari semuanya. Padahal dia belum pernah tua. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini jelas, saudara. Secara lahiriah mereka menjalankan kebaktian, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Keras, tetapi sesungguhnya kalau tidak dipedulikan atau tidak berubah sifat dan sikap, anak-anak dari sekarang ketahuilah bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Jangan tunda besok. Nanti kalau saya sudah saya berubah, semakin Anda semakin dewasa, semakin besar, tidak akan pernah berubah. Karena gadget menguasai, sudah mencekram sedemikian. Semakin ketagihan dan semakin tidak bisa dilepas. Melalui firman Tuhan sore hari ini, kita semua harus sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah saat beribadah seperti ini.
kesalahan setiap orang sudah dikenal Tuhan sejak masih anak-anak, termasuk masih pemuda. Bersih tidak bersih hatinya itu sudah dikenal Tuhan sejak masih anak-anak. Jadi kalau kita nggak segera merubah sikap, berusaha sungguh-sungguh menjadi dewasa, tidak pernah akan menjadi dewasa. Dan yang akan bisa membantu kita hanya firman Allah. Dalam Mazmur 119 ayat 9, 10 dan 11. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Satu, hanya dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Tidak bisa dijaga dengan apapun, hanya bisa dijaga dengan firman Tuhan. Karena diperbuat baik itu harus dengan melalui firman Tuhan. Untuk merubah sikap menjadi dewasa harus melalui firman Tuhan. Ayat yang ke-10. Dengan segenap hatinya aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Sekali lagi, jangan menyimpang dari firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap-Mu. Kita harus sadar bahwa firman Tuhan yang mungkin bagi kita sekarang keras ini bisa menjadi kekuatan bagi kita sekarang. Dan kiranya firman Tuhan yang sederhana memberkati kita, mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan Tuhan saat-saat ini. Dan segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Jangan sekali-kali menganggap sederhana ibadah kita. Berikan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni dosa kesalahan kami apabila kami dalam melakukan ibadah kami, kebaktian kepada Tuhan tidak sungguh-sungguh. Ampuni kami apabila kami menganggap sederhana apa yang kami lakukan saat kami beribadah kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi dewasa, biar kami belajar semakin hari semakin mengerti tentang kebenaran. Ibadah ini mengandung janji berkat jasmani maupun berkat rohani, berkat keselamatan kekal yang Tuhan telah sediakan bagi kita sekarang. Tolong kami ya Bapa, kuatkan kami. Dan biar dalam menghadapi segala sesuatu kami hanya mengandalkan-Mu. Kami diingatkan melalui firman-Mu saat ini Tuhan, biar kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami sungguh-sungguh memberi diri kami kepada Tuhan. Biar kami akan berubah akal budi kami, berubah pengertian kami, sehingga kami menghargai Tuhan lebih daripada yang lain, sehingga kami mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang hadir di Tuhan. Kami diingatkan
Ya Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau pertolongan Pulihkan kami, anak-anak perlindungan. kami Tuhan. Pulihkan jemaat. Pulihkan umat. Terima kasih Bapak. Pulihkan